Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Senang berjumpa kembali, saya Akang Putu Swendra, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Tegalalak. Baik, hari ini saya akan bersama Ibu Hera. Beliau adalah mengajar guru TK di SMP Negeri 4 Tegalalak. Bagaimana kabarnya, Bu Hera? Iya, sementara baik, Pak. Maaf ya, mengganggu waktunya untuk meluangkan nanti ada observasi yang kita sebelumnya sebut dengan pra-observasi. Nanti kita akan melakukan perbincangan cakap-cakap sebelum kita masuk kelas untuk supervisi akademiknya, kemudian apa yang perlu diamati di observasi, makanya kita wajib melaksanakan istilahnya pra-observasi. Supervisi itu adalah suatu proses memberdayakan pengembangan diri, yaitu meningkatkan performa pembelajaran kita di kelas. Supervisi itu ada 3 fase, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang berikutnya adalah supervisi di kelas yang kita sebut dengan observasi, kemudian yang terakhir nanti kita bersama PP, Ibu PP, yaitu tentang pasca observasi setelah kita melakukan pembelajaran di kelas. Baik, nah dari apa yang uraian tadi, apa yang diharapkan dari percakapan ini? Oke, baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Jadi dari percakapan ini yang harap nanti yang memiliki kesiapan diri dan juga emosional diri yang baik di dalam melakukan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran lebih terlaksana dengan baik dan juga lancar. Oh baik, berarti di sini kita akan mempersiapkan ya dan juga ikatan emosional baik guru dan juga kepada anak atau peserta didik. Nah, kesiapan inilah yang kita sebut atau istilahnya dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu yaitu kesiapan anak, kemudian sesuai bakat dan minat potensinya, dan di samping itu tadi sudah sampaikan bahwa ikatan emosional guru dan siswa dalam penguasaan kelas maupun di supervisi nanti ya. Nah, baik. Nah, kira-kira kapan ini untuk bisa dilaksanakan untuk supervisi akademiknya atau observasi? Kapan siap? Mungkin kalau dari kesiapan kira-kira 2 hari dari sekarang bisa dilakukan. Oh baik, nah sekarang hari Selasa berarti Ibu Hera nanti di kelas siap untuk mengikuti supervisi atau observasi hari Kamis nanti, gitu ya? Baik. Ya baik. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran atau sebelum materi kita ini, apa tujuan pembelajaran dari nanti kita di kelas nanti? Oke, dari materi yang akan saya sampaikan nanti kepada siswa, saya harapkan siswa setelah mempelajari materi yang ada di kelas itu dapat mengetahui apa sih itu teknologi informasi, kemudian apa sih pengaruhnya terhadap produktivitas kesehariannya mereka, kemudian apa sih dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Baik, itu tujuannya berarti dari kegiatan-kegiatan dari pembelajaran nanti ada proses literasinya. Baik, nah kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran nanti? Dari area pencapaian peserta didiknya, saya harapkan di pengetahuan dan juga keterampilan peserta didik itu nantinya peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana etika dunia maya yang baik dan bijak, kemudian pengaruhnya atau dampak positif dan negatif dari perkembangan etika dunia maya tersebut. Jadi peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan langsung etika dunia maya tersebut. Bagus sekali ya. Selain memahami pengetahuannya juga berarti ini yang akan dikembangkan yaitu adalah keterampilan. Nah, keterampilan inilah yang sekarang istilahnya
pemanfaatan teknologi atau etika-etika dalam penerapannya dunia maya seperti tujuannya tadi, yang ada pasti ada yang berdampak negatif, ada yang berdampak positif seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu Era, ya, kira-kira apa yang dirancang pembelajarannya seperti apa nanti di kelas 2 hari lagi? Untuk strategi pembelajarannya, mungkin saya akan melakukan strategi pembelajaran berkelompok, kemudian ada diskusi kelompoknya, dilanjutkan nanti ada presentasi, kemudian untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode problem based learning atau PBL. Untuk media pembelajarannya sendiri saya akan menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi agar lebih bervariasi, dan ada tanya jawab juga. Oh baik. Nah, rancangan dari pembelajarannya kalau saya amati berarti nanti menggunakan strategi yaitu pengelompokan atau pembagian kelompok. Nah, ini sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu ada pengelompokan. Nah, dari tadi sudah saya menangkap bahwa mode pembelajaran adalah berbasis masalah atau problem based learning, ya. Dan metode yang digunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Nah, di sini ditekankan juga ada prosesnya adalah dia juga memakai nanti diskusi kelompok, bahwa kemudian ada media, nanti ada yang dipersiapkan dalam proses itu adalah medianya seperti tadi ada LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian ada PowerPoint-nya, dan juga memakai media LCD. Oh, baik. Sekarang yang terakhir, apa kira-kira yang didapat dari percakapan ini, observasi atau pra-observasi ini? Dari diskusi atau percakapan kita hari ini, saya mendapatkan sedikit gambaran ya atau bayangan Pak. Jadi bagaimana nanti ketika dilakukan supervisi. Gitu. Oh baik. Ada bayangan, sedikit bayangan ya, bagaimana nanti. Oh baik. Bagus ya, berarti sudah dapat gambaran apa yang perlu disiapkan, baik bakat, minat, maupun dari persiapan anak di kelas, supervisi, kemudian dalam artian memberdayakan kemampuan atau nanti yang sudah kita persiapkan dengan baik. Oh baik, terima kasih ya atas waktunya sudah bisa meluangkan kesempatan ini. Nanti kita ketemu lagi di observasi, di supervisi 2 hari lagi. Dan nanti ada pasca observasi bersama Ibu PP pengajar praktik dari BGP. Baik, ayo kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Pada asana berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran informatika? Sudah. Sebelum itu, Ibu ingin latih semangat kalian. Masih ingat nggak ice breaking kita sebelumnya? Tepuk pagi, siang, malam. Masih ingat? Kalau 1 kali itu pagi, kalau 2 kali siang, kalau 3 kali Sore. kalau 3 kali kalau setengah malam. Oke, kalau setengah itu malam. Jadi pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Kita mulai ya. Sebelum itu latih dengan tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siang. 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 Pagi. 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 Siang. Malam. Nah, masih ada yang
identitas kalian. Buku informatikanya semuanya ditutup. Sudah? Sudah? Ya, ini soalnya hanya 2 soal saja. Waktu pengerjaan 10 menit. Jawabannya Oke, sudah semua mengumpul? Sudah. Oke. Gimana? Susah kuisnya? Oh ya. Oke, dari jawaban kalian masih ada yang belum paham apa itu teknologi informasi, kemudian ada juga yang sudah mengetahui. Ada yang menjawab berkaitan dengan ilmu komputer, ada yang menjawab berkaitan dengan sistem informasi. Oke, kemudian untuk kegiatan sehari-hari yang menggunakan teknologi apa? Main game. Oke, banyak yang menjawab main game. Selain main game, Membuat tugas secara daring. oke, membuat tugas secara daring atau melalui sumber lain berupa internet. Oke, selain itu apa? Nonton YouTube. Oke, media pembelajaran dari YouTube. Nah, untuk sekarang materi kita itu tentang dampak sosial informatika, ya, di mana kita akan mengetahui perkembangan TIK, kemudian pengaruh TIK di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dampak positif dan juga negatif dari perkembangan TIK itu sendiri. Ya. Untuk sekarang silakan dibuka buku paketnya, halaman 216, ya, 216. Ya. Silakan dipelajari dulu, lakukan literasi selama 10 menit membaca materi. Itu dibaca dari perkembangan teknologi sampai dampak positif dan negatif. Ya. Silakan dipelajari buku paketnya, lakukan literasi membaca selama 10 menit, halaman 216. Oke, sudah cukup ya. Nah, dari apa yang kalian pelajari tadi, apa sih itu teknologi informasi? Ada yang tahu? Oke, yang angkat tangan. Yang ibu tunjuk nanti sebutkan nama dan juga absen. Ya, oke. Nama Lilo Arlini, nomor absen 31. Oke. Jadi apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan data atau informasi. Teknologi informasi secara umum adalah sistem informasi dan sistem komunikasi atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak,
dan perangkat periferal yang digunakan untuk pengguna tertentu. Oke, itu pertama untuk hari ini. Kalau di bidang pendidikan, apa sih yang dipengaruhi oleh teknologi? Yang tahu bisa angkat tangan. Apa sih yang dipengaruhi oleh teknologi dalam bidang pendidikan? Yuk, ada yang tahu nggak dalam bidang pendidikan? Apa yang dipengaruhi oleh teknologi? Oke, Arlini. Belajar secara daring atau Zoom. Belajar secara daring atau Zoom. Ya, menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan aplikasi Classroom. Ada yang pernah pakai ruang guru di sini? Tidak. Benar ya? Oke, itu juga bisa untuk pembelajaran aplikasi ruang guru. Seseorang bisa menjadi pengembang web, ya, atau menjadi konten kreator, atau lagi menjadi apa? YouTuber, animator, ya, gamers itu ya, ke bidang pekerjaan atau desainer. Nah, itu pengaruh TIK dalam 5 bidang di kehidupan masyarakat atau di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kita ke materi dampak positif TIK. Apa sih dampak positif dari TIK itu sendiri? Yang kalian rasakan, apa dampak positif yang kalian rasakan? Bisa bermain komputer. Bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan HP, mengetahui ya cara penggunaan teknologi. Selain itu, Transaksi secara online. menggunakan transaksi secara online. Apa lagi dampak positifnya? Bisa berbelanja online. Selain itu, pembelajaran secara online juga bisa dilakukan. Apa lagi? Pertama ada memudahkan pengelolaan kegiatan keseharian. Jadi kalian bisa membuat jadwal di sana secara online. Kemudian memudahkan komunikasi. Komunikasi bisa kalian lakukan dengan jarak jauh di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Oke, kemudian memudahkan pencarian informasi dan berbagi informasi. Dan yang keempat ada sebagai sarana hiburan. Kalian bisa menonton YouTube, ya, bermain games gitu. Tapi harus tahu batas. Ya, sebagai penunjang pendidikan, kemudian lingkungan tanpa kertas. Jadi kalian bisa mencatat kegiatan kalian itu melalui laptop atau HP, ya, tanpa kertas. Kemudian pengembangan percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir di materi kita hari ini itu adalah dampak negatif dari TIK. Apa dampak negatifnya? Penyebaran informasi yang salah. Oke, penyebaran informasi yang salah atau hoax. Ya, jadi seseorang bisa menerima informasi yang salah atau gosip, ya, menerima gosip. Oke, apa lagi? Kecanduan internet dan game. Oke, kecanduan internet dan game. Di sini ada yang sering main game seharian? Ada yang sering main game seharian? Ada yang kecanduan sosial media? Ada. Kalian? Oke, itu adalah kalian sudah kena dampak negatif dari TIK. Cyberbullying. Contoh bully di internet apa? Komen yang tidak baik. Selain itu, di sini ada yang suka menjadikan temennya stiker. Temennya itu dia diam ya, kemudian dijadikan stiker. Ada yang sering seperti itu? Nah, itu udah termasuk cyberbullying ya, cyberbullying. Perwakilan kelompok. Ada yang kelompok yang belum ambil? Oke, kelompok 1, yang mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Nah, untuk hari ini ya, soalnya membuat poster tentang dampak positif dan negatif perkembangan TIK. Itu temanya yang pertama boleh ngambil di aktivitas keseharian, yang kedua pendidikan, kemudian
kemudian yang ketiga kesehatan, yang keempat perdagangan, yang kelima pekerjaan. Sudah semua kelompok membawa buku gambar? Sudah. Bagusan perdagangan kan? Tema apa? Tema apa? Oh, perdagangan. Silakan bisa dibaca ya. Logo Shopee, Tokopedia, seperti itu. Terus nanti di bawahnya di sini ada dampak negatif dan Ya. Jadi sudah ada bayangan ya. Di kelompok ini gimana? Tema apa yang mau diambil? Aktivitas harian apa? Aktivitas hariannya. Oke, kecanduan gadget ya. Kecanduan gadget. Rancangannya kira-kira gimana? Oke, ini pertama kelompok ini, kedua kelompoknya Ega ya. Oke, jadi presentasi pertama bisa dimulai. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Guru yang berada di sini. Perkenalkan, saya terlebih dahulu saya Nyoman Ayu Dewi Pratiwi dan rekan saya. saya Niluh Harlimi. Saya Niluh Winjari. Saya Adipati Sukarini. Saya Putri Suta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu poster yang bertema perdagangan online. Baik, waktu saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini kami menggambar poster yang bertema perdagangan online. Di sini ada gambar laptop karena laptop atau komputer itu sangat penting untuk berdagang online. Di sini ada logo Shopee. Mungkin teman-teman di sini ada yang memakai Shopee untuk berbelanja online. Dan ada juga di sini Lazada dan Tokopedia dan perdagangan online lainnya. Jadi dampak positif dari perdagangan online yang pertama yaitu menghemat biaya pemasaran, yang kedua memperluas jangkauan bisnis, yang ketiga lebih mudah mempromosikan produk lebih luas. Tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan sebutkan nama sama absen ya. Ya. Oke, jika kalian membeli barang online, kemudian barangnya itu tidak sesuai itu ya, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin buat teman-teman yang pernah membeli online atau tidak sesuai yang kalian pesan, kalian bisa melakukan rekaman video supaya nanti kalau kalian ke offline supaya ada bukti yang benar-benar. Membacakan poster tentang perdagangan. Baik, saya berikan waktu kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini ada dampak positif dan juga negatif. Jadi mohon maaf kalau ada kata salah. Om Santi Santi Santi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang jadi untuk presentasi kali ini bukan untuk hari ini gimana pembelajaran informatikanya? Jadi pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita di materi media sosial ya. Jadi untuk posternya kalian silakan bawa dulu. Jadi di minggu depan baru dikumpulkan. Oke, jadi untuk hari ini bisa kita akhiri. Ada pertanyaan sebelum itu? Tidak. Untuk LKPD-nya, lembar yang Ibu tadi
dibagikan, silakan dikumpul ke depan. Pramasati. Om Santi Santi Santi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Silakan. Selamat pagi Bu Era. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Astungkara sehat baik Pak. Baik. Bu Era, saya ajak ke sini. Bu Era sudah tahu terkait dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu ada 3 fase: pra, observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, kita lihat sebelumnya bahwa Bu Era sudah melakukan pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Nah, sekarang apa sih, ingat kembali tujuan pembelajaran atau indikator yang ingin dicapai Bu Era? Terima kasih Bapak. Untuk tujuan atau indikator yang ingin saya capai di pembelajaran informatika kemarin, yaitu dari pengetahuan dan juga keterampilan siswa, di mana pada materi informatika tersebut saya menjelaskan tentang dampak positif dan juga negatif perkembangan TIK. Jadi di mana anak-anak bisa mengetahui apa sih itu teknologi informatika, bagaimana sih dampak positif dan negatifnya, serta apa perkembangan dari teknologi informasi dari tahun ke tahun seperti itu. Kemudian dari pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan, yang pertama itu saya sudah melakukan ice breaking di pembelajaran tersebut. Kemudian setelah saya melakukan ice breaking, saya lakukan pembagian kelompok. Setelah pembagian kelompok, saya mulai menjelaskan materi. Pada saat penjelasan materi, saya menggunakan bantuan media berupa PowerPoint. Kemudian untuk peserta didiknya berupa media buku paket. Kemudian saya di materi tersebut juga menjelaskan tentang pembuatan poster dari dampak positif dan negatif. Jadi ada media buku gambar dan juga alat warna. Nah, sebelum dimulai pembelajaran kan saya sudah melakukan pembagian kelompok. Nah, di sana itu saya mengalami sedikit kendala, di mana ada beberapa siswa yang tidak senang dalam kelompok tersebut. Baik, ya sudah ya, itu sudah tujuannya sudah lengkap sekali dan indikatornya ini juga. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, tujuan dan akan masuk ke sudah ketiga persepsinya. Nah, apa kira-kira yang menjadi hambatan selama pembelajaran Bu Era di kelas? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hambatannya itu kan di pembagian kelompoknya, Pak. Nah, jadi ada beberapa siswa yang tidak senang di saat berada di satu kelompok itu. Nah, jadi saya juga sedikit bingung di kelas, bagaimana sih cara mengakalinya seperti itu. Nah, mungkin setelah saya juga berkeliling-keliling di kelas seperti itu, melihat perkembangan siswa, saya jadi mungkin akan menerapkan pembagian kelompok yang berfokus pada minat siswa. Mungkin ada yang suka mendengarkan auditoring atau visualnya atau kinestikanya. Baik, bagus sekali ya. Nah, tadi hambatannya sudah disampaikan, dan apa yang langkah atau mengapa bisa itu terjadi, dan apa langkah-langkah yang untuk bisa hambatan itu bisa diatasi. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di pembagian kelompoknya juga yang akan melihat dari segi minat siswa. Nanti saya akan bagi, mungkin siswanya ada yang senang di
auditoring. Oh, ada siswa yang mungkin di visualnya atau kinestikanya. Nanti saya akan kelompokkan berdasarkan itu sehingga pembelajarannya lebih nyaman seperti itu Pak. Tidak ada siswa yang merasa jenuh atau bosan. Jadi ada interaksi juga antara siswa satu dengan siswa lainnya di satu kelompok itu. Jadi lebih interaktif dan kolaboratif. Baik, ya. Berarti ada kolaboratif, interaktif, dan siswanya lebih terlibat. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu Wira kan sudah melakukan tadi yang sudah sampaikan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil dari supervisi yang saya amati, baik itu dari awal maupun dari pelaksanaan dan sekarang, yaitu yang pertama itu dari hasil saya yang amati, Bu Era itu sudah berjalan baik, yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai pembagian kelompok, sesuai bakat dan minatnya, sehingga ada memang kendala seperti tadi. Nah, kendala seperti tadi itu menurut saya itu Bu Era sudah berjalan baik. Kemudian di kelompok itu sudah aktif mau terlibat. Penilaian saya adalah di konten nanti, ya, di konten, definisi konten Ibu Era masih belum begitu lengkap. Silakan di konten Bu Era bisa ditambahkan lagi, selain dari buku paket menggunakan dari PowerPoint, silakan bisa menggunakan dari internet atau di artikel-artikel gitu. Nah, sekarang apa kira-kira nanti yang akan di area pengembangan Bu Era untuk pembelajaran selanjutnya? Terima kasih untuk refleksi dari Bapak tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Memang benar di media atau kontennya itu saya kurang variasi, di mana di kontennya itu saya hanya menampilkan beberapa gambar dan juga tulisan. Mungkin saya akan menambahkan video atau saya akan mencetak atau memprintkan beberapa gambar sehingga peserta didik lebih merasa tertarik dan juga lebih kreatif dan aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, untuk pengembangannya sendiri, saya akan berusaha menciptakan media yang lebih menarik, bervariasi, tidak hanya menggunakan PPT, dan juga saya akan mungkin menanyakan dan berdiskusi dengan Bapak sendiri atau guru yang sudah ahli mungkin di bidangnya untuk pembuatan media yang lebih menarik dan interaktif. Baik, bagus sekali ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga area pengembangnya, ya, akan mengajak dukungan atau melibatkan orang lain juga ya. Nah sekarang Bu Era, bagaimana perasaannya kira-kira? Dari proses observasi, kemudian pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, kemudian hari ini saya merasa senang dan juga termotivasi. Kemudian saya juga mengetahui bagaimana sih harusnya kita di kelas, seperti itu teknik apa yang harus kita lakukan, kemudian media apa yang baiknya kita berikan sesuai dengan kebutuhan peserta di kelas, sehingga pembelajaran tercipta nyaman dan menyenangkan. Baik, ya sudah disampaikan ya. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan, yaitu ada pengembangnya sudah. Nah, menurut Bu Era, seperti apa nanti yang Bu Era akan mau ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Oke, untuk pembelajaran selanjutnya saya ingin meningkatkan, kalau dari saya sendiri ingin meningkatkan teknik mengajar saya, kemudian bagaimana saya bisa membuat media yang menarik,
kalau dari peserta didiknya mungkin bagaimana sih biar bisa memotivasi peserta didik untuk lebih bisa dikembangkan pengetahuan dan juga keterampilan peserta didik. Bagus sekali ya. Tadi sudah disampaikan untuk perbaikannya pengejar selanjutnya. Nah, setelah tadi percakapan tadi, bincang-bincang tadi, ya, apa yang Bu Era dapatkan hari ini? Untuk hari ini saya lebih bisa termotivasi diri saya sendiri, bagaimana sih untuk pembelajaran selanjutnya biar lebih menyenangkan, lebih kolaboratif dan juga interaktif. Baik, tadi sudah disampaikan juga untuk yang akan di selanjutnya, yaitu Bu Era akan selain mendapat dukungan, kira-kira siapa lagi yang perlu diajak untuk selanjutnya ini untuk perbaikannya ya? Mungkin untuk dukungan mungkin dari di sekolah sendiri, saya mungkin meminta dukungan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk meminta izin seperti itu untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk mendukung pembelajaran, kemudian WFH juga, dan juga mungkin ada beberapa guru yang ada di sini untuk yang ajak berkolaborasi seperti itu. Intinya sudah berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan sudah minta dukungan kelas sekolah dan apa yang mau ditingkatkan. Ya baik Bu Era ya, saya akan tunggu kapan segera ini dilaksanakan biar agar ini bisa berjalan ke arah yang lebih baik untuk selanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya saya bisa laksanakan di minggu depan untuk realisasi pembelajarannya ini. Baik, berarti minggu depan ya mau dilanjutkan ya. Baik, saya akan tunggu ya Bu Era ya. Tidak sabar lagi akan menunggu hasilnya untuk proses perbaikannya ya. Sehingga kita bisa lagi ketemu selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Era ya atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu karena ada acara waktu yang lain juga, Bu Era dan saya juga, sehingga nanti bisa lebih mantap lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi.